Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir, memahami teks-teks. Memahami teks-teks hukum. Adapun teks-teks hukum atau an-nusus at-tasyri'iyah, legislative text, maka untuk memahami pemikiran-pemikiran yang dikandungnya dan untuk sampai pada penggalian pemikiran-pemikiran, tidaklah cukup dengan memahami kata-kata dan susunan kata atau at-tarakib proses yang ada di dalamnya serta makna-makna yang ditunjukkannya. Ia juga tidak membutuhkan informasi-informasi apapun yang ada sebelumnya. Yang dibutuhkan hanya dua perkara secara bersamaan. Pertama, membutuhkan pengetahuan tentang makna kata-kata dan susunan-susunan kata. Kemudian mengetahui makna-makna yang ditunjukkan oleh kata dan susunan kata tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi-informasi tertentu untuk memahami suatu pemikiran atau menggali pemikiran untuk mengetahui makna suatu kata dan susunan kata, maka dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa, baik tentang kata atau susunan kata. Juga dibutuhkan pengetahuan tentang istilah-istilah tertentu. Setelah itu barulah akan didapatkan pengetahuan tentang berbagai pemikiran dan hukum. Meskipun hal ini mungkin saja diterapkan pada seluruh proses berpikir tentang hukum, namun ketika kita membicarakan proses berpikir tentang hukum, yang kita maksudkan bukanlah membicarakan sembarang hukum, tapi hanya hukum Islam saja. Itu karena kita sebagai kaum muslim tidak dibenarkan mengadakan pembahasan kecuali tentang hukum Islam. Mengingat perintah pasti yang diwajibkan oleh akidah kita telah membatasi proses berpikir kita hanya pada hukum Islam saja. Adapun hukum selain Islam, maka kita tidak dibenarkan membahasnya, bahkan kita tidak dibenarkan membacanya. Karena membaca teks hukum tiada lain adalah untuk mengambil apa yang ada di dalamnya, bukan membaca untuk kesenangan dan kenikmatan. Ketika kita membahas dan menjalankan proses berpikir tentangnya, itu dilakukan semata hanya untuk mengambilnya. Kita diharamkan mengambil sesuatu hukum dari selain Islam dan diharamkan mengambil selain hukum syara. Jika kita dibolehkan membaca dan membahas teks-teks selain teks hukum seperti teks-teks sastra, pemikiran dan politik, maka kita tidak dibenarkan membaca atau membahas selain teks-teks hukum Islam. Teks-teks sastra dibaca dan dibahas tiada lain untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Teks-teks pemikiran ketika kita baca, kita telah mengambil landasan pemikiran atau al-qaidah fikriyah, intellectual basis, untuk dijadikan standar bagi pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Teks-teks politik dibaca tiada lain untuk mengetahui bagaimana cara mengatur urusan-urusan luar negeri. Terhadap ketiga jenis teks tersebut, tidak ada larangan untuk membaca, membahas, mempelajari, dan memikirkannya. Sedangkan teks-teks hukum ketika dibaca dan dibahas adalah untuk diambil, maka dikarenakan kita tidak diperbolehkan mengambil selain hukum syara, maka konsekuensinya kita tidak dibenarkan membaca, membahas, dan memikirkan selain hukum Islam. Jika pemikiran-pemikiran dibangun di atas akidah, maka akidah tersebut akan menjadi standar bagi benar dan tidaknya pemikiran-pemikiran tersebut. Akidah akan menjadi standar untuk menentukan sikap terhadap pemikiran, apakah diambil atau ditinggalkan. Adapun hukum-hukum syara, maka ia terpancar atau tanbasik dari akidah. Hukum syara digali dan diambil dari akidah. Jadi apa-apa yang terlahir dari akidah tersebut dan merupakan hukum syara, maka itulah satu-satunya yang harus diambil. Dan apa-apa yang tidak terlahir dari akidah harus ditinggalkan, baik sesuai dengan akidah ataupun tidak sesuai. Karena itu kita tidak boleh mengambil apa-apa yang sesuai dengan Islam. Kita hanya mengambil yang Islam saja, sebab hukum syara itu terpancar
berdasar dari akidah, bukan dibangun dari akidah, dan harus diambil. Ini berbeda dengan pemikiran, karena pemikiran itu dibangun di atas akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman, "Iqra", bacalah, telah membolehkan kita membaca apa saja. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengambil solusi-solusi atau mu'alajat, solution dalam kehidupan, yaitu hukum-hukum syara, maka Allah membatasi kita hanya boleh mengambilnya dari Allah, dan Allah telah menghubungkannya dengan keimanan. Allah telah menjadikan pengambilan hukum dari selain Allah sebagai pengambilan dari tagut. Jadi teks-teks yang membahas tentang hukum telah menghususkan aktivitas membaca tadi, sehingga kebolehan membaca adalah khusus untuk teks yang tidak berkaitan dengan hukum. Adapun hukum, yaitu hukum-hukum dan solusi-solusi, tidak dicakup oleh kebolehan membaca, karena terdapat nas-nas yang menunjukkan ketidakbolehan mengambil selain hukum Islam. Karena itu kita tidak boleh membaca, membahas, dan memikirkan selain hukum Islam. Dengan demikian, ketika kita membahas bagaimana proses berpikir tentang hukum, maka kita hanya membahas hukum Islam saja. Berpikir tentang hukum atau at-tafkir bi at-tashri' meskipun membutuhkan pengetahuan bahasa Arab dan pemikiran-pemikiran Islam, tetapi sebelum dan sesudahnya juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, kemudian membutuhkan pengetahuan hukum syara, dan selanjutnya menerapkan hukum tersebut pada fakta. Apabila sesuai dengan faktanya, maka itulah hukumnya. Apabila tidak sesuai, maka berarti bukan hukumnya, sehingga harus dicari hukum lain yang sesuai dengan fakta. Karena itu, berpikir tentang hukum tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Ini dikarenakan ia membutuhkan banyak hal yang berkaitan dengan kata dan susunan kata dalam bahasa Arab. Ia berkaitan pula dengan pemikiran-pemikiran tentang hukum, yaitu informasi-informasi tertentu yang merupakan informasi tentang hukum. Juga membutuhkan pemahaman tentang fakta, yaitu fakta hukum yang ingin diambil atau digali. Berpikir tentang teks-teks hukum tidak cukup hanya dengan memperhatikan kata-kata dan susunan kata saja, sebagaimana berpikir tentang teks-teks sastra. Tidak cukup pula hanya memperhatikan makna dari pemikiran-pemikiran, seperti berpikir tentang teks-teks pemikiran. Juga tidak cukup dengan hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa serta situasi dan kondisi, seperti berpikir tentang teks-teks politik. Tetapi berpikir tentang teks-teks hukum membutuhkan perhatian terhadap kata-kata dan susunan kata, makna-makna dan pemikiran-pemikiran, serta peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ingin dihukumi secara bersamaan. Dengan kata lain, berpikir tentang teks hukum membutuhkan semua yang dibutuhkan oleh teks-teks lainnya. Karena itu, berpikir tentang teks hukum lebih sulit dari berpikir tentang teks apapun selainnya. Ia membutuhkan kedalaman dan kecemerlangan secara bersamaan, sehingga tidak cukup hanya dengan kedalaman saja, meskipun cukup dengan kecemerlangan, karena kecemerlangan tidak terdapat kecuali dari kedalaman berpikir. Berpikir tentang teks-teks hukum berbeda-beda sesuai tujuan yang hendak dicapai dari proses berpikir tentang teks hukum. Karena tujuan dari berpikir tersebut adalah kadang untuk mengambil hukum syara dan kadang untuk menggali hukum syara. Ada perbedaan di antara keduanya. Berpikir untuk mengetahui hukum syara saja, meskipun membutuhkan pengetahuan makna kata dan susunan kata, akan tetapi tidak membutuhkan pengetahuan tentang nahwu, syaraf, teks bahasa, dan ilmu-ilmu balaghah. Berpikir untuk mengetahui hukum hanya membutuhkan pengetahuan tentang bacaan berbahasa Arab, meski tidak mengetahui tata cara penulisannya. Membaca teks bahasa Arab dan memahami apa yang dibaca sudah cukup untuk mencari tahu tentang hukum-hukum syara dari teks-teks tersebut. Berpikir tentang teks hukum meskipun membutuhkan pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran syar'i, yaitu informasi-informasi terdahulu tentang syar'i
syara, tetapi ia cukup dengan mengetahui informasi-informasi dasar yang mesti diketahui. Ia tidak membutuhkan pengetahuan tentang usul fikih atau pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Proses berpikir ini cukup dengan memahami hukum syara dari orang lain dari hanya membaca. Ia juga tidak menuntut pengetahuan tentang fakta, namun cukup dengan mengetahui bahwa hukum ini adalah untuk fakta ini. Ketika seseorang membaca untuk mengetahui hukum daging kalengan, maka cukup ia mengetahui bahwa daging bangkai itu adalah haram dan mengetahui bahwa daging kaleng adalah daging bangkai karena tidak disembelih secara syar'i. Ketika dia membaca untuk mengetahui hukum minyak atau pengharum kolonyet atau eau de cologne, maka cukuplah ia mengetahui bahwa benda yang memabukkan adalah haram dan bahwa minyak kolonyet adalah memabukkan. Demikian juga dengan contoh yang lainnya. Berpikir untuk mengetahui hukum syara dari teks-teks syara cukup dengan informasi terdahulu yang diperlukan untuk menafsirkan fakta hukum yang sedang dibahas. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.